Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cilium. Mata pelajaran yang saya ajarkan adalah mata pelajaran fisika. Kebetulan saya diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Dalam hal ini, saya akan membicarakan permasalahan belajar dan upaya pemecahannya. Masalah-masalah dalam belajar. Yang pertama, definisi masalah belajar. Yang kedua, tahap-tahap dalam proses belajar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang keempat, sebab-sebab timbulnya masalah belajar. Yang kelima, ciri-ciri pelajar bermasalah pembelajaran. Yang berikutnya, upaya-upaya penanggulangan masalah belajar. Definisi masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Yang berikutnya, belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama, faktor internal meliputi sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, rasa percaya diri siswa, intelijensi, kebiasaan belajar, cita-cita siswa. Faktor yang kedua, faktor eksternal meliputi guru sebagai pembina siswa belajar. Yang keduanya, sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan sosial siswa di sekolah dan kurikulum sekolah. Dalam proses belajar ditemukan 3 tahap penting, yaitu sesudah belajar, sebelum belajar, dan proses belajar. Sebab-sebab timbulnya masalah belajar, faktor-faktor internal, faktor-faktor yang berada pada diri murid sendiri, antara lain faktor psikologis, intelijensi, bakat, motivasi, dan faktor fisiologis. Faktor eksternal, faktor-faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu berasal dari sekolah, antara lain metode mengajar, hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, sarana dan prasarana. Yang keluarga, antara lain keadaan ekonomi keluarga, hubungan antar sesama anggota keluarga, tuntutan orang tua, lingkungan masyarakat, antara lain media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Ciri-ciri pelajar bermasalah pembelajaran, ciri kognitifnya. Pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi kesukaran dalam mengaitkan pengetahuan yang tersedia dengan pengetahuan baru atau sukar mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi pembelajaran. Ciri akademis yang ada di kalangan pelajar meliputi masalah membaca, lisan, tulisan, dan matematik. Banyak pelajar bermasalah pembelajaran dalam menghadapi masalah membaca. Pelajar yang memiliki kemahiran sosial yang lemah akan sulit untuk mencari teman, dikucilkan oleh pelajar lain, dan jarang berinteraksi dengan guru. Akibatnya, harga diri atau self-esteem mereka pun rendah dan menyebabkan mereka bertingkah laku negatif dan menyakiti orang lain. Ciri sosial dan emosi, ciri tingkah laku. Sebagian pelajar bermasalah pembelajaran mempunyai masalah mudah terganggu, terlalu aktif dan resah, tidak mengikuti arahan, dan sebagainya. Upaya-upaya penanggulangan masalah belajar. Perhatikan mood, siapkan ruang belajar, komunikasi, mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, mengalokasikan letaknya kesulitan atau permasalahan, mengalokasikan jenis faktor dan sifat yang menyebabkan mengalami berbagai kesulitan, memperkirakan alternatif pertolongan. Demikian saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.